Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi. Dalam channel kali ini saya melanjutkan untuk mata kuliah Geografi Budaya di pertemuan kelima. Kalau minggu lalu saya sempat membahas bahwa kita akan tetap membahas map of meaning atau peta-peta makna dari buku tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana geografi budaya itu mulai dikaji dan siapa sebetulnya pemula atau pelopor dari pendekatan geografi budaya ini. Nah, di sini akan saya ceritakan pelan-pelan dan mengenai dari mana awalnya geografi budaya itu berkembang, dan beberapa pernah saya ceritakan tentang definisi budaya, kajian waktu itu di video saya menjelaskan definisi budaya. Nah, ini dia yang awalnya mempengaruhi atau banyak mempengaruhi kajian geografi budaya di Amerika dan juga beberapa diantaranya yang berasal dari Eropa atau negaranya Inggris. Oke, mari kita coba baca bersama-sama, karena saya tadi juga baca juga pelan-pelan seharian. Saya mau ingin langsung membuat videonya, tapi saya masih agak ragu sebelum saya membaca dengan lebih teliti dan lebih detail supaya tidak salah dalam pemahamannya. Oke, pada tahap awal ini kita akan melihat bahwa geografi budaya tersebut merupakan suatu warisan, sebetulnya warisan pemikiran dari seorang ahli geografi yang berasal dari salah satu universitas di Amerika sana, tepatnya di Berkeley University, atau sering disebut sebagai semacam disebut, ada sebutannya adalah Berkeley School atau sekolah Berkeley. Nah, di sana Berkeley tersebut banyak memunculkan ahli-ahli di berbagai bidang ilmu pengetahuan yang cukup berpengaruh, terutama untuk bidang-bidang ekonomi dan lain sebagainya. Nah, saya juga pertama kali juga agak terheran-heran juga karena memang ketidaktahuan saya, ternyata Berkeley juga menjadi salah satu pelopor di Amerika yang mewariskan dan mempengaruhi pemikiran geografi budaya. Selain di Inggris, di UCL dan lain sebagainya, di Amerika ini. Dan untuk ilmu budaya atau semacam sering kita sebut antropologi memang lebih banyak berkembang di Amerika, sehingga definisi-definisi budaya itu lebih banyak muncul di Amerika. Sementara kalau untuk di Inggris lebih banyak beranjak dari pemikiran-pemikiran yang awalnya untuk kajian-kajian budaya ini tidak mewajibkan untuk penelitian empiris di lapangan atau semacam menggunakan pendekatan etnografis misalnya. Nah, berikut ini merupakan salah satu dari yang saya katakan adalah sejarah, atau bisa jadi kita sedang menerima sebuah warisan yang nanti tentu saja hal yang dipelopori oleh pionernya pasti akan dikritisi oleh ahli-ahli berikutnya, yang generasi-generasi berikutnya yang tentu saja membawa kritisi itu, membawa hal-hal kritis atau mengkritisi tersebut berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris, karena realitas di lapangan itu selalu berubah. Dan kritik-kritik semacam ini membuat justru di sini ilmu geografi
ini makin berkembang, yang ada banyak aliran seperti misalnya untuk geografi sosial, geografi manusia, humanistik dan lain sebagainya, dan ini terus berkembang dengan sangat pesat sekali sampai saat ini. Dan nah, sebelum ada banyak perkembangannya, kita coba lihat induknya. Nah, apakah kita sebetulnya hari ini masih mengikuti pandangan-pandangan klasik sebagaimana induk yang awal, atau kita mengikuti perkembangannya? Nah, ketika kita ingin mengikuti perkembangannya, kita memang harus tahu asal usulnya supaya kita memahami pemikiran yang kita gunakan ini adalah pemikiran kuno atau klasik, atau pemikiran yang sudah sudah banyak diperbaharui. Tapi baik yang lama ataupun yang baru, segalanya pemikiran-pemikiran tersebut, asumsi-asumsi tersebut memang harus kita sesuaikan apakah itu kontekstual atau tidak, karena kadang-kadang yang lama pun masih tetap relevan, dan yang baru kadang-kadang juga ditemukan dari ketidakrelevanan hal-hal yang klasik tersebut. Jadi ketika kita menggunakan hal-hal yang klasik, yang lama, kita harus siap terbuka untuk melihat hal-hal yang baru, karena hal yang baru ini juga harus kita ketahui supaya kita tidak memaksakan dengan pandangan-pandangan lama, pandangan-pandangan yang memang sudah dianggap mapan, yang seakan-akan tidak pernah bisa diotak-atik lagi, yang tidak pernah bisa dikembangkan lagi. Padahal semakin hari kondisi realitas di luar semakin meluas, semakin kompleks, dan banyak permasalahan-permasalahan baru yang tentu saja harus disempurnakan untuk bisa dikaji secara sesuai, secara sinkron. Jadi ya itulah, maka diperlukan hal yang lama dan yang hal baru. Hal yang lama tidak akan dilupakan, hal yang baru juga harus tetap kita terima dengan kepala terbuka, bukan menjadi fundamentalis atau menjadi konservatif yang hanya percaya pada hal yang lama saja, dan hal yang lama itu selalu dianggap kebenaran tanpa bisa dirubah lagi. Ini ilmu pengetahuan, bukan kepercayaan atau keyakinan. Oke, berikutnya mari kita lihat pelan-pelan. Ini hanya sebuah pengantar ketika bagaimana kita bergerak atau menggeluti di bidang yang dalam arti di sini ilmu pengetahuan, pembelajaran ataupun pendidikan, karena itu hal yang sangat-sangat terbuka, bukan pemberian dogma atau penanaman keyakinan. Justru di sini keyakinan memang kita tanamkan, tapi biarkan keyakinan itu tumbuh dengan berbagai macam konteks, berbagai macam penemuan-penemuan baru, berbagai macam kondisi di mana kita tahu banyak hal, sehingga kita tidak hanya tahu satu hal sehingga menganggap hal lain itu tidak ada. Atau celakanya lagi, ketika kita hanya percaya pada satu hal, menganggap hal yang tidak kita ketahui itu adalah sesuatu yang tidak ada atau hal yang salah. Nah, di situ yang perlu kita perbaiki seandainya kita memang ingin mengatakan bahwa diri kita adalah seseorang yang paham ilmu pengetahuan, paham intelektualitas, dan paham metode berpikir, cara berpikir. Nah, berikutnya ini merupakan peran dari Karl Sauer sendiri yang tadi diceritakan bahwa dia adalah aktivis atau pelopor geografi budaya di sekolah Berkeley. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa geografi budaya itu sebetulnya pada dasarnya itu awalnya juga merupakan atau hampir disamakan atau menjadi sinonim sebagai bentuk dari geografi manusia. Lalu kemudian dan beberapa diantaranya adalah aspek subjeknya yang lebih banyak mereka rata-rata mengkaji pada aspek geografi ekonomi dan geografi sosial yang banyak dipraktikkan di Inggris pada
masa itu, atau sekitar, ya mungkin buku ini tulisan sekitar 10-an tahun yang lalu atau 1 dekade yang lalu. Dan di sini bahwa perkuliahan pengantar geografi budaya itu di sana, ini kondisi yang ada di sana, bahwa atau di Amerika, bahwa diajarkan biasanya di kelas yang besar, jadi dengan jumlah mahasiswa yang begitu banyak, lalu kemudian dan di dalamnya itu termasuk, ya mungkin seperti Anda juga, termasuk yang memang tidak berniat untuk masuk jurusan geografi. Dia mungkin punya keinginan untuk lebih ke bidang lain, dan bagi beberapa memang geografi ini sangat-sangat tidak menarik, tapi untuk yang antusias saya yakin pasti ada banyak hal yang menarik di sini. Dan ini di beberapa atau banyak mahasiswa yang ada di sana pula ini ya merupakan sebuah kontak geografi, ilmu geografi atau pengetahuan geografi dengan kontak secara akademis. Ini di sini dalam arti bahwa mereka mengikuti hanya untuk sekedar batas penilaian atau mendapatkan nilai untuk kelas ini. Dan apalagi ini cerita di sana bahwa di SMA sekalipun atau sekolah menengah sekalipun di sana ini bukan merupakan mata pelajaran yang khusus ketika itu di sekolah, walaupun pada buku-buku atau istilahnya buku teks yang digunakan untuk para mahasiswa atau para calon sarjana di sini ini memang dirancang untuk mengundang minat para mahasiswa. Dalam arti kebanyakan di sana mereka ketika setelah lulus SMA tidak semua orang, mungkin hanya 10% saja yang akan melanjutkan kuliah, karena mereka akan cenderung langsung bekerja, dan kalau ingin langsung bekerja ya tidak usah kuliah karena itu rugi waktu. Sementara kalau untuk kuliah mereka pastinya mengejar karir sebagai akademisi sekolah, atau dia harus sampai begitu masuk ke kuliah dia pastinya akan berkarir di akademis sampai menjadi profesor nantinya. Dan itu, nah di sini lingkup kajian ini memang luas makin luas ketika menuju ke geografi budaya dalam ekspresi lanskapnya, karena geografi budaya yang jelas sudah mempelajari atau kajiannya itu kalau untuk dari geografi sendiri sudah melingkupi aspek geosfer, belum lagi ketika budaya dia melingkupi seluruh aspek kegiatan manusia dari mulai bahasa sampai religinya, kalau Anda pernah mendengar 7 unsur budaya. Nah di sini bahwa geografi budaya di sini adalah suatu pendekatan di mana Karl Sauer ini menolak pembatasan disiplin-disiplin ilmu seperti spesialisasi ilmu modern. Dan di sini juga ada menurut Korsgaard pada tahun 83 itu juga mulai turn to cultural atau berbalik ke geografi, berbalik ke budaya. Oke, memang Karl Sauer ini sepanjang hidupnya didedikasikan untuk geografi, dalam arti memperjuangkan pengetahuannya, memperjuangkan pendapatnya, metode-metodenya, atau yang ternyata hari ini walaupun belum terkenal masih menjadi subdisiplin ilmu tersendiri dengan kekhasan metodologi yang berbeda. Nah di sini bahkan ada kritikan, ya namun kritikan tersebut tidak memberikan sanksi pada mahasiswanya. Ada kritikan bahwa Sauer ini dikatakan bahwa geografi di Berkeley ini bukanlah suatu departemen atau bukan fakultas geografi, tapi lebih pada
individu, karena geografi yang dalam arti geografi budaya menurut Barclay itu lebih ke pendapat pendapat Saussure sendiri, bukan pendapat dari bukan sebuah ilmu. Saat itu kritikannya seperti itu. Namun demikian Sauer tetap membimbing sekitar 40 tesis PhD, dalam arti membimbing para dokter yang akhirnya lulus dokter, lalu kemudian kajian-kajiannya lebih ke arah kajian di wilayah-wilayah Amerika Selatan dan Karibia, dan disinilah geografi budaya kemudian diwariskan pada mahasiswa-mahasiswa S3-nya, mahasiswa-mahasiswa lainnya yang sempat dia pelajari. Walaupun itu semua seakan-akan hanya pendapat Sauer sendiri, karena orang lain juga tidak tertarik atau kurang paham atau tidak mau memahami, dan dia sendirian dan hanya akhirnya mewariskan itu ke mahasiswa-mahasiswanya, mahasiswa sarjana, dan untungnya mahasiswa-mahasiswa tersebut akhirnya menduduki posisi akademis yang dapat menentukan, sehingga Barclay menjadi menjadi suatu sekolah, suatu universitas yang berpengaruh karena pengembangan pemikiran dari Sauer tersebut. Nah, itu kemudian bagaimana tentang karakteristik dan pemikiran-pemikiran Sauer selanjutnya. Oke, kita akan lihat bagaimana sejarah pemikiran dari Sauer sehingga akhirnya muncul subdisiplin geografi budaya menjadi suatu sekolah, suatu universitas yang berpengaruh karena pengembangan pemikiran dari Sauer tersebut. Nah, itu kemudian bagaimana tentang karakteristik dan pemikiran-pemikiran Sauer selanjutnya. Oke, kita akan lihat bagaimana sejarah pemikiran dari Sauer sehingga akhirnya muncul subdisiplin geografi budaya. Oke, berikutnya kita melihat sejarah pemikiran Karl Sauer. Jadi untuk yang pertama, pemikirannya itu adalah tetap membatasi bagaimana upaya sebagian besar. Dia tetap membatasi apa yang dia bawakan, yang dia pelajari dengan dan dalam penelitiannya sendiri. Jadi dia memiliki konsep-konsep tertentu dalam penelitiannya tentang hanya pada aspek material budaya, seperti misalnya yang diekspresikan dalam lanskap budaya. Jadi dia membatasi Karl Sauer ini membatasi pada kajian-kajian mengenai lanskap budaya saja, karena selama ini fokus yang telah berlebihan pada kajian geografi pada umumnya itu memang menekankan pada budaya material, ini saya tuliskan material budaya, dan representasinya pada lanskap, dan terutama lanskap fisik. Sementara beliaunya sendiri itu memiliki pengaruh yang cukup besar juga pada waktu itu dalam terutama dalam geografi di Amerika. Dan yang kedua, pemikiran itu diungkapkan pada pidato ketika dia menjabat Presiden Asosiasi Geografi pada tahun 1956. Ya, sudah cukup lama di sini, bahwa Sauer lebih menguraikan, lebih pada dia menjelaskan mengenai penekanan pada filosofi pendidikannya. Jadi dia tidak membicarakan tentang
karena praktek ataupun terapan itu bisa dikembangkan siapa saja dan dipelajari dengan lebih cepat. Tapi menurut Sauer sendiri bahwa filosofi pendidikan atau hakikat pendidikan itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang praktis yang lebih ke arah komersial. Dan kenapa di beliaunya itu lebih menekankan ke filosofi dari atau pemahaman mengenai geografi ini itu sendiri, karena mengingat kualitas dari segala hal atau dalam berbagai macam ilmu pengetahuan itu khususnya geografi, beliaunya merasa sangat prihatin bahwa dia menginginkan bahwa kebebasan dalam kajian mengenai subjek atau objek kajian itu beliaunya tidak mengharapkan sesuatu yang berkotak-kotak, tapi segala sesuatu yang integrated, yang terpadu, dalam arti karena terpadu segala hal asal semuanya bisa dijelaskan, objek-objek penelitian itu tidak perlu dibatasi. Dan bagi dia jumlah pembelajar dari geografi itu juga jangan terlalu besar atau jangan terlalu banyak di sini. Selain itu menekankan pada dasar-dasar di sini pemahaman atau ideologi yang menyertakan sebuah kebebasan, mungkin semacam apa yang sebetulnya disebut semacam kampus merdeka yang tidak hanya sebatas praktek magang saja, tapi di sini lebih pada pemahaman sejarah dan budayanya bebas. Kita mau geografi itu lebih kemana, karena dimensi kita tidak bisa berbicara hanya sekedar dimensi ruang saja, karena di sana ada dimensi waktu dan dimensi humanisme atau dimensi manusia, atau yang paling ditekankan dimensi manusia di sini identik dengan kebudayaan atau segala yang berkaitan dengan kebudayaan. Lalu kemudian apa yang dilakukan dalam praktek magang tersebut? Tentu saja bukanlah formalitas yang penting datang walaupun sebentar terus pulang, tapi di sini magang itu dilakukan secara aktif. Jadi magang secara aktif, partisipatif di sini, dan mengenai sejarah alam dan budayanya di sini. Dan di sana ada semacam pelatihan yang melakukan dalam arti kerja lapangan yang sesungguhnya, dalam arti di sini benar-benar pengembangan skill, bukan hanya sekedar formalitas mendapatkan pengesahan yang lain. Jadi ketika selesai magang itu benar-benar sebuah hal yang memang skillnya itu akan dikuasai, sebagaimana para yang namanya magang ini didampingi oleh dosennya, lalu kemudian didampingi oleh ada dosen, ada mahasiswa, ada pengajar, ada yang diajar, dan di sana mereka berdialog atau membicarakan, berdiskusi mengenai masalah-masalah yang memang kontekstual mereka hadapi dalam observasinya. Jadi teori sudah mereka kuasai pada saat sebelum magang dan pada saat magang. Mungkin teori-teori yang belum sempat diajarkan oleh dosennya itu diberikan atau ditemukan pada saat proses observasi bersama-sama. Nah, berikutnya bagaimana? Kita lanjutkan dengan beberapa pemikiran dari Sauer yang ternyata di luar sudah terang, tapi akan tetap saya lanjutkan dan harus selesai pagi ini. Selanjutnya saya jelaskan lagi gambaran mengenai atau image dari Sauer ini sangat mengesankan. Dia adalah seorang pemikir dan ada sebuah tulisan atau puisi yang
mengatakan bahwa penggerak haruslah lambat, locomotion must be slow. Jadi penggerak itu harus lambat dan harus sebagai penggerak, kalau tidak mau kelelahan dia harus sering berhenti, santai, duduk di tempat yang sesuai, yang cocok, dan berhenti pada tanda-tanda yang artinya dia duduk santai tapi tetap membutuhkan waktu untuk berpikir dan merenungkan segala hal. Tapi kemudian beberapa saat memang dia berhenti sebagai seorang pengajar resmi itu pada saat tertentu lebih awal, dan kemudian dia menjadi seorang aktivis, menjadi seorang penulis yang memperjuangkan peran para filsuf, peran para pemikir individu, dan dia begitu menentang karena banyak sekali pemikir-pemikir yang mengalami hambatan birokrasi, izin ini, izin itu, lalu kemudian syarat ini, syarat itu dalam penelitian-penelitian ilmu sosial. Dan hal itu sudah terjadi pada sekitar tahun 50-an, menjelang tahun 75, dan kita baru mengalami hari ini. Berarti mungkin Anda adalah bagian dari orang-orang yang akan memperjuangkan birokratis, hambatan-hambatan atau birokratis barrier. Oke, selanjutnya ya. Oke, ini beberapa hal yang terakhir mengenai pemikiran Karl Sauer di sini. Jadi gagasan Sauer ini sebetulnya mencerminkan dari sebuah sosialisasi, dia ingin memperkenalkan dirinya sebagai sebuah individu dalam lingkungan akademis tertentu yang relatif terbatas. Dan di sini mungkin yang berikutnya nanti akan disebut anarki, mengingat di sini pemikirannya dipengaruhi oleh George Ferdinand Marx. Itu pasti pemikir-pemikir Jerman seperti Hitler, Humboldt, Reiser, dan ini juga yang akhirnya mempengaruhi bagaimana seorang Saussure ini menjadi memiliki pandangan-pandangan tertentu terhadap budaya dan lanskap yang akhirnya berkaitan, dan ini menginspirasinya. Kemudian beliaunya juga pernah mengikuti proyek Pasar-Sarjana, dalam arti di sini kemungkinan penelitian tesis mereka, penelitian tesis Saussure itu sendiri, bahwa dia dipindahkan ke Chicago di Fakultas Biografi juga, dan saat itu dia belajar tentang biologi dan logika cara berpikir ini dari para biolog seperti Ruskin, lalu Thomas, ya seperti Anda yang bisa baca di sini. Lalu kemudian itu akhirnya yang membentuk dia dan memiliki keyakinan bahwa muncul terhadap perspektif evolusi di sini. Dia membandingkan evolusi budaya, evolusi manusia dengan evolusi geologi yang begitu semakin panjang, dan itu jauh bagi Sauer itu jauh lebih menarik dibandingkan dengan evolusi tentang alam, morfologi, dan juga evolusi tentang geologi itu sendiri. Dan di sini seperti pemikiran dari Reiser, lalu kemudian Schofler, lalu kemudian Hahn dari Jerman, ini yang akhirnya menjadi inspirasi atau memicu terhadap pandangan-pandangan
determinisme atau yang menyatakan bahwa lingkungan itu menentukan manusia. Dan hal ini juga akhirnya semakin menjauhkan dari pandangan-pandangan dari Sauer ini terhadap ilmu-ilmu geologi. Dan dia justru malah akhirnya menemukan berbagai hal, entah karena kekecewaannya, entah karena proses berpikir filsafatnya, entah karena secara afektif atau kognitif dia lebih tertarik dengan tulisan-tulisan atau karya-karya atau budaya-budaya dari Goethe, atau yang sering itu asal sebuah kota, sebuah dan yang menjadi asal kata dari istilah gotik, tapi bukan goyangitik, tapi gotik seperti cerita-cerita Hercules, cerita-cerita epik kepahlawanan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian membentuk dia semakin menggunakan perasaannya, lalu kemudian bahwa segala hal yang dilakukan di biografi itu juga dia lebih ke spesialisasi pada dia juga kecewa terhadap pengkotak-kotaan atau pembatasan atau spesialisasi dari ilmu-ilmu geografi terutama dan ilmu-ilmu yang lainnya, karena pada dasarnya pengetahuan modern itu telah meninggalkan banyak hal yang sebetulnya masih perlu, yang dia katakan bahwa subjektivitas dan simbolis itu masih menjadi atau merupakan hal-hal yang penting dan berpengaruh terhadap gagasan Sauer yang terus berkembang pada lanskap budaya. Nah, itulah cerita dari kisah bagaimana mulai dari awal Sauer itu siapa. Dia adalah seorang dari Berkeley School, lalu kemudian apa perannya, lalu kemudian bagaimana sejarah pemikirannya, dan ini adalah seseorang yang termasuk paling menentukan munculnya geografi budaya di Amerika. Oke, saya cukupkan sekian, dan alhamdulillah puji syukur bahwa akhirnya bisa selesai juga, karena semalaman saya membuatnya dan ini sudah cukup terang. Oke, terima kasih seandainya kalian yang ada di sini menonton hingga akhir, karena proses pembuatannya pun cukup panjang. Oke, itu tadi. Mungkin besok saya akan lanjutkan soal kombinasi antara doing cultural geography dan dengan map of meaning, dan juga dengan literatur lain yang rasanya ini semua menjadi tiba-tiba semuanya sangat penting, tapi akan saya saring mengenai inti-inti biografi budaya dan cerita-cerita perkembangannya, dan juga dampak-dampak sampai pada proses pemikiran yang ada hari ini. Nah, mengenai teknisnya, mengenai metodenya dan lain sebagainya, mungkin hanya akan saya istilahnya kita diskusikan, kita praktekkan ketika Anda nanti memang menuliskan atau tertarik dengan menulis skripsi dengan cara atau sudut pandang geografi budaya ini. Oke, terima kasih sekali. Saya ucapkan assalamualaikum, salam sejahtera, adil kata lino bacuran kasaruga, basena kajukata.